dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan selaku dosen pengampu Bapak Ajat Haryudin MPD, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ketua RT dan salah satu warga di lingkungan kami. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Ketua RT dan warga dalam menjaga nilai-nilai kewarganegaraan seperti kerukunan, ketertiban, dan partisipasi aktif warga dalam lingkungan masyarakat. Semoga hasil wawancara ini dapat memberikan gambaran nyata tentang pentingnya peran serta warga dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara di lingkungan RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami dari mahasiswa IKIP Siliwangi, Prodi PG PAUD, izin untuk melakukan wawancara tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk tugas ujian akhir semester genap. Bila berkenan untuk Bapak memperkenalkan diri secara singkat. Ya, terima kasih. Yang pertama, nama saya Joko Tubrianto. Saya sebagai Ketua RT 02 RW 03. Sudah hampir 3 tahun di periode 2024-2026. Bagaimana pandangan Bapak tentang kondisi masyarakat di lingkungan sini? Secara umum, di lingkungan RT 02 RW 03 itu ada 3 agama, Islam, Katolik, kemudian Kristen, dan semuanya dalam keseharian itu saling berdampingan, tidak pernah terjadi masalah apapun yang berkaitan dengan agama. Untuk selanjutnya, menurut Bapak, warga di lingkungan sini itu cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu, musyawarah yang diadakan di lingkungan sekitar? Terkait dengan kegiatan sosial yang dilakukan warga, kalau yang berkaitan dengan pirukunan itu jalan, berupa kerja bakti, membesuk orang sakit, dan lain sebagainya. Dan kebetulan pada pemilu di tahun kemarin ataupun tahun ini itu partisipasi warga sangat luar biasa. Warga sangat menyadari pentingnya punya hak pilih, lalu kemudian untuk menentukan wakil rakyat maupun pemimpin-pemimpin atau presiden yang mereka kehendaki. Dan sangat luar biasa, sangat aktif. Bagaimana warga dalam menanggapi hasil keputusan saat pemilu kemarin itu? Setelah dihitung dan dinyatakan salah satu pasangan calon itu menang di sebuah TPS, karena kebetulan saya juga menjadi ketua KPPS, maka semua saksi maupun warga sangat menerima di tengah perbedaan hasil yang terjadi. Jadi tidak ada gejolak apapun terkait dengan kegiatan pemilu di tahun kemarin. Jadi hanya aman ya Bapak? Aman, ya? Semuanya lancar. Untuk selanjutnya, apa masalah terbesar yang menurut Bapak berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan sini? Misalnya seperti intoleransi, hoax, apatisme, atau tidak taat kepada aturan? Kalau untuk masalah yang menjadi PR bersama, terkait khususnya di lingkungan kami itu terkait dengan pemberitaan hoax. Kalau intoleransi itu tidak ada, karena sudah sangat rukun lah untuk berkegiatan. Kalau masalah hoax itu terjadi perbedaan literasi digital, karena itu kadang sesuatu berita itu di grup di-share padahal belum terverifikasi kebenarannya. Dan ketika diverifikasi ternyata itu tidak sebenarnya atau hoax. Berkali-kali kami juga mengingatkan untuk masing-masing pengguna grup, karena kadang postingan itu memancing salah satu pihak atau salah satu kelompok untuk bereaksi. Untuk menghindari hal itu, maka di kepengurusan lingkungan biasanya mengingatkan untuk tidak melakukan postingan-postingan yang belum terbukti kebenarannya. Apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Bisa Bapak berikan contohnya? Terkait dengan pemahaman terhadap warga negara, di lingkungan sini insya Allah sudah berjalan, Mbak. Saya bisa mencontohkan pada kasus pembayaran pajak yang kemarin SPPT itu kita edarkan. Ketika kita infokan kepada warga, SPPT-nya kemudian diambil dan berinisiatif untuk menanyakan terkait dengan program potongan atau diskon pajak bumi dan bangunan, itu ternyata banyak yang antusias. Artinya dengan kewajiban masyarakat itu punya kewajiban untuk membayar pajak PBB, itu menjadi salah satu identitas, maka sebagai warga itu mengetahui apa yang menjadi kewajiban. Terkait dengan hak apa yang harus diberikan, di sini insya Allah dengan kegiatan lingkungan yang sudah tertata, masing-masing insya Allah sudah mengetahui lah sebagaimana hak warga yang harus dilakukan. Jadi untuk kembali yang tadi, untuk selain permasalahan yang sering terjadi itu dalam menanggapi berita yang kurang tepat seperti hoax, untuk masalah yang lain seperti kesenjangan sosial atau lainnya, itu apakah juga terjadi di lingkungan sekitar sini? Kalau kesenjangan sosial itu bisa jadi terjadi, Mbak. Karena di kepengurusan periode saya RT itu, saya merubah penerima bantuan dari yang tidak semestinya dapat, tapi dapat, dan itu saya hilangkan. Nah, karena ada kemerinan lah, warga ada yang meri, itu kok kenapa dapat, dan lain sebagainya, itu kemarin. Dan sekarang insya Allah sudah kita betulkan sesuai dengan misal dia punya kewajiban untuk mendapatkan bantuan, ya kita berikan, kalau tidak ya berarti kita hapus. Gitu. Berarti disesuaikan sesuai aturan dari pemerintah. Ya.
untuk masalah yang dihadapi di lingkungan sini yang seperti Bapak sampaikan tadi, apa dampak dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Yang kesenjangan tadi nggih? Iya, juga yang tentang menanggapi berita hoax seperti itu. Oh, itu bisa memicu disharmonis atau ketidakharmonisan antara warga. Misal yang masalah hoax itu kadang nge-share sesuatu yang memojokkan golongan tertentu. Sebut saja kan ada beberapa golongan, ada yang NU, Muhammadiyah atau yang lain. Atau kepada sebuah kementerian atau lembaga tertentu yang masing-masing di sini kebetulan ada beberapa profesi, entah guru, entah TNI, entah Polri, entah PNS atau yang lain sebagainya. Itu sangat mengganggu. Kemudian yang berkaitan dengan kesenjangan tadi, kenapa saya harus menghapus nama yang tidak sesuai? Karena memang itu menjadi penilaian mas warga yang tahu dan memang menimbulkan ketidakharmonisan. Loh, itu kok dapat apa karena keluarganya dan lain sebagainya. Atas dasar itu, maka siapapun yang di sini yang menurut saya sesuai dengan kriteria yang ditentukan BPS, kalau tidak layak dapat ya berarti kita coret. Tapi kalau layak dapat ya kita ajukan gitu. Bagaimana respon atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut? Kalau yang berkaitan dengan kesenjangan sosial, kami berusaha berkomunikasi dengan keluarga. Contoh, ada salah satu warga yang mendapatkan padahal pasangannya itu bekerja di pemerintahan. Saya cukup kasih pilihan, ini saya hentikan atau jenengan saya laporkan, dan mereka menghendaki untuk ya Pak, ini dihentikan saja, karena akan saya alihkan. Jadi tidak masalah karena kita berusaha mengedukasi apa yang seharusnya atau siapa yang seharusnya mendapatkan dan siapa yang tidak seharusnya untuk mendapatkan. Diedukasi saja kalau di sini. Tapi alhamdulillah bisa menerima. Bisa menerima. Jadi tidak ada seperti rasa kecewa atau apa gitu. Kalau kecewa secara manusia pasti ada. Tapi bagi saya, kalau kecewanya di dalam hati tidak dilampiaskan, ya tidak masalah. Itu kan hak mereka ya, karena sudah diberikan rasa untuk kecewa, rasa untuk marah, dan lain sebagainya. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut selain tadi yang sudah disampaikan sama Bapak untuk memberikan edukasi, terus pendekatan kepada keluarga tersebut, ada selain itu yang dilakukan? Secara umum, pola di kepengurusan kami itu mengajak dan memberikan edukasi bagaimana menjadi warga masyarakat yang baik. Jadi tidak serta-merta ditumpukan kepada satu orang pengurus lingkungan. Jadi kita bareng-bareng, termasuk misal contoh yang berkaitan dengan denda ronda atau denda jaga yang mereka tidak hadir, kita berusaha melakukan edukasi. Kalau panjenengan tinggal di lingkungan sini, maka berikut segala hak dan kewajiban yang diberlakukan lingkungan, jenengan harus mau ikut. Kita hanya memberikan itu, Mbak. Dan kami berusaha memastikan dengan laporan keuangan yang diberikan bendahara secara transparan, kami berusaha menyampaikan bahwa apa yang jenengan berikan kepada lingkungan akan dikembalikan lagi kepada warga atau kepada panjenengan semuanya. Alhamdulillah, itu berjalan, dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan lingkungan pada setiap bulan, entah dari jimpitan atau yang lainnya. Selain upaya yang sudah dilakukan tadi, apakah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter kewarganegaraan? Jika ada, bagaimana efektivitasnya? Terkait dengan program itu, saya harus mengatakan dengan jujur, itu belum ada. Beberapa kali kami berusaha melakukan pendekatan khususnya kepada remaja, Karang Taruna, itu ternyata belum jalan. Jadi, selama kepengurusan saya bisa dibilang sering lah, karena kan ada harapan dari orang tua itu remajanya bisa hidup atau bisa bergerak lagi organisasi. Tapi pengkaderannya masih sangat sulit, Mbak. Jadi saya harus mengatakan jujur, itu belum bisa. Belum ada upaya berkaitan dengan penyadaran kewarganegaraan itu, karena remajanya masih sulit untuk dikumpulkan. Tapi apakah dari Bapak sendiri mungkin punya wacana program seperti itu untuk kedepannya? Terkait dengan karakter kewarganegaraan dalam pembentukan karakter tersebut. Oh ya, kalau itu Mbak. Di awal saya sudah berencana pada setiap pertemuan remaja itu untuk menjaga dari pergaulan yang tidak diinginkan. Artinya tidak hanya pergaulan bebas, tapi menganut sebuah aliran atau faham yang sesuai dengan Pancasila. Karena kan banyak sekali remaja kita yang kalau dalam bahasa sekarang itu berhijrah tapi tempatnya salah. Lah, atas kasus-kasus seperti itu di awal kami sebetulnya sudah merencanakan, kami juga sudah berkoordinasi untuk meminta bantuan kepada para penyuluh agama itu, tapi nampaknya saya belum punya cara untuk bagaimana menggerakkan atau mengumpulkan remaja itu sendiri. Karena kemarin saya sampaikan terakhir itu, rasanya kita percuma, kita mau mendorong gerobak, tapi gerobak yang kita dorong itu banding gembes, nggak bisa dipompa. Gitu. Apa harapan Bapak terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan? Ya, tentunya semua berharap, orang tua maupun warga di sini itu pasti berharap generasi yang akan datang itu bisa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena sekarang itu pada pertumbuhan atau pergaulan yang ada itu
walaupun kadang membawa jargon-jargon agama, tapi tidak keluar dari nilai-nilai Pancasila yang sebagaimana pendahulu-pendahulu kita sudah menyepakati. Jadi kita berharap apapun itu, generasi ke depan harus sesuai dengan karakter-karakter yang diajarkan oleh nilai-nilai Pancasila. Mungkin dari kami untuk pertanyaan cukup. Terima kasih kepada Bapak selaku Ketua RT di lingkungan sini sudah berkenan memberikan waktu kepada kami untuk melakukan wawancara ini. Mungkin kurang lebihnya bila kami ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Sama-sama Mbak, semoga apa yang jadi tugas dari kampus semuanya bisa berjalan dan dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wawancara hari kedua, saya akan mewawancarai salah satu warga dari lingkungan sekitar sini, yaitu kepada Bapak Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Yoga dan bekerja di instansi pemerintahan Kabupaten Semarang. Bagaimana pandangan Bapak terhadap kondisi masyarakat di wilayah RT 2 ini pada saat sekarang? Warga RT 2 RW 03 kondusif dan warganya saling gotong royong baik dalam kegiatan sosial maupun kegiatan kerja bakti di lingkungan. Apakah menurut Bapak warga di sini cukup aktif dalam mengikuti kegiatan sosial maupun kegiatan politik yang diselenggarakan di wilayah? Untuk kegiatan sosial maupun kegiatan lainnya, warga sangat antusias dan aktif dalam berpartisipasi. Contohnya, 1. Besuk warga yang sakit ataupun terkena musibah, warga kita selalu antusias dalam berpartisipasi dan berempati untuk membantu. Yang kedua, dan untuk politik contohnya, pemilu di tahun kemarin, warga antusias menyampaikan aspirasinya dan warga menerima hasil dari perhitungan. Bapak, apakah masyarakat di sini sudah memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Berikan contohnya. Menurut saya, warga di RT 02 sudah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Contohnya, seperti yang saya ucapkan tadi, warga membayar pajak tepat waktu. Kalau untuk hak sebagai warga negara yang baik sesuai kebijakan pemerintah tentang dana sosial sudah diterima oleh warga yang berhak mendapatkan bantuan. Dari permasalahan yang sudah disampaikan Bapak tadi, seperti dalam menerima berita yang kurang jelas tadi, kira-kira dampak apa yang dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat di wilayah itu? Dampak dari permasalahan tadi dapat memecah belah kerukunan warga yang terjalin sudah baik. Untuk selanjutnya, bagaimana respon atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah yang sudah terjadi tersebut? Respon warga tentang berita hoax di wilayah RT 2, terkadang warga ada yang menyebarkan berita tersebut tanpa mencari kebenarannya. Namun ada pula warga yang menanggapi berita tersebut dengan hati-hati. Sebaiknya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Dalam mengatasi masalah tersebut, biasanya Bapak RT dan pengurus melakukan edukasi dan pendekatan kepada warga agar tidak mudah percaya terhadap hoax tersebut. Apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya dalam membentuk karakter kewarganegaraan? Jika ada, bagaimana efektivitasnya? Belum ada. Untuk rencana program, kami sudah ada. Namun pelaksanaannya masih terkendala karena untuk mengumpulkan remaja di RT 02 masih kesulitan dengan kesibukan mereka masing-masing. Untuk pertanyaan yang terakhir Bapak, apa harapan Bapak terhadap generasi muda terkait dengan kewarganegaraan? Harapannya, anak-anak selalu menjaga kerukunan, tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif seperti pergaulan bebas, narkoba, dan menjadi generasi yang mampu menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk melakukan wawancara ini. Kami juga mohon maaf bila ada kata yang salah ucap. Kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT dan warga di lingkungan kami, dapat disimpulkan bahwa warga sangat menjaga kerukunan, kedamaian, dan ketertiban dalam mematuhi aturan yang ada. Ketua RT berperan aktif dalam komunikasi antar warga, baik melalui kegiatan sosial maupun kegiatan yang berkaitan dengan politik, serta memberikan solusi penerapan musyawarah mufakat tanpa membedakan agama, suku, dan golongan. Warga juga menunjukkan peran aktif dalam ketertiban di lingkungan tanpa menimbulkan konflik yang dapat memecah belah kerukunan antar warga. Meskipun terdapat kendala seperti dalam menanggapi berita yang belum tentu kebenarannya atau sering disebut hoax, Ketua RT selalu berupaya mengatasinya dengan melakukan pendekatan kepada warga dan memberikan edukasi kepada warga setempat. Sehingga di lingkungan kami tercipta keharmonisan antar warga dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mendukung program pemerintah.
Harapan dari Bapak Ketua RT dan warga setempat kepada generasi muda, yaitu dalam bermasyarakat di kehidupan sehari-hari dapat menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan sesuai dengan nilai Pancasila agar terjalin kerukunan dan terhindar dari pergaulan yang bebas maupun kegiatan-kegiatan negatif lainnya.